Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Febrian, NIM saya 2011515114. Saya dari Prodi Teknik Industri, Home Base Malambe. Di sini saya akan menjelaskan aliran sistem informasi lama, baru, konteks diagram, dan data flow diagram pada PT Langgeng Jaya. Pada latar belakang PT Langgeng Jaya ini ada analisa sistem yang sedang berjalan di PT Langgeng Jaya adalah satu acuan untuk merancang suatu sistem yang baru, yang mana hal ini berguna sekali untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sistem yang lama dan mengetahui keunggulan sistem yang baru, dan sistem yang lama akan dijadikan sebagai perbandingan terhadap sistem yang baru. Analisa sistem informasi bertujuan untuk mencari pemecahan masalah dari kendala yang dihadapi selama ini agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Aliran sistem informasi yang sedang berjalan atau yang lama dalam proses pengolahan data penjualan di PT Langgeng Jaya ini, dan aliran sistem informasi baru pada Langgeng Jaya ini menggunakan simbol Jordan. Di sini ada 3 entitas, yaitu yang pertama ada pelanggan, kedua kasir, yang ketiga ada pemimpin. Pengolahan data pembelian yang sedang berjalan pada PT Langgeng Jaya, yang pertama dari pelanggan melakukan permintaan barang dan membawa daftar permintaan barang kepada kasir, dan daftar permintaan barang diberikan kepada kasir, kemudian dicek ini masih manual, emang pengecekan ini manual. Dan masuk kepada faktur penjualan. Dalam faktur penjualan ini kasir membuat menjadi faktur ini menjadi 2 rekap. Yang pertama diberikan kepada pelanggan dan rangkap kedua diarsip untuk direkap. Yang ketiga, setelah itu kasir melakukan dan setelah itu faktur dari penjualan masuk ke buat laporan penjualan. Jadi buat laporan penjualan ini masih menggunakan simbol manual karena belum masuk kepada komputerisasi. Lalu lanjut kepada laporan penjualan. Laporan penjualan ini masuk kepada pimpinan, dan di sini ada 2 rangkap juga laporan penjualan ini. Lalu di sini pimpinan meng-ACC-kan jika barang itu ada, dan lanjut ke laporan penjualan. Laporan penjualan di ACC. Dan di sini ada 2 rangkap juga, yang satu diarsipkan untuk disimpan oleh pimpinan. Lanjut ke bawah, langsung ke kasir. Laporan penjualan ACC ini lanjut ke kasir dan lalu diarsipkan. Dan di sini ada aliran sistem informasi yang baru pada PT Langgeng Jaya. Sistem yang ada sekarang dan sistem yang baru dirancang pada prinsipnya yang sama. Perbedaannya adalah pada sistem yang akan dirancang atau yang baru, sistem informasi penjualan dan pembuatan laporan yang dulunya masih manual diubah menjadi sistem informasi penjualan dan pembuatan laporan yang terkomputerisasi. Dengan perencanaan sistem yang baru, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, diharapkan sistem yang berjalan sekarang dapat terlaksana demi penyempurnaan. Untuk lebih jelasnya, aliran sistem informasi baru yang akan dirancang bisa saya jelaskan sekarang.
Sama halnya seperti aliran sistem informasi yang lama. Yang pertama ada pelanggan melakukan permintaan barang dan membawa daftar permintaan barang. Dan masuk kedua, daftar permintaan barang diberikan kepada kasir, kemudian dicek. Dan kasir membuat faktur penjualan sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama diberikan kepada pelanggan. Dan rangkap kedua diarsipkan untuk direkap. Dan setelah itu kasir akan mengecek laporan penjualan. Nah, yang membedakan dari aliran sistem informasi yang lama dan aliran sistem informasi yang baru, yaitu perbedaannya ada di sini. Yang dulunya kasir membuat laporan penjualan dengan cara manual, sekarang kasir melakukan pencetakan laporan penjualan menggunakan komputerisasi. Dan lanjut ke laporan penjualan. Dari laporan penjualan ini menuju ke pimpinan. Ada laporan penjualan, lalu di ACC. Di ACC ini emang masih manual karena tidak bisa untuk komputerisasi. Lanjut ke laporan penjualan ACC. Di sini masih sama seperti aliran sistem informasi yang lama. Lanjut ke kasir, laporan penjual ACC dan diarsipkan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konteks diagram pada PT Langgeng Jaya. Di sini ada 3 entitas juga. Yang pertama ada pelanggan, kasir, dan pimpinan. Di sini pelanggan mendapatkan faktur atau input faktur ke pelanggan dan masuk ke daftar permintaan barang. Lanjut ke daftar permintaan barang dan laporan penjualan langsung ke kasir. Dari kasir ada laporan penjualan dan faktur. Lanjut ke aplikasi penjualan bahan. Lanjut ke pimpinan. Di pimpinan ini ada 2, yaitu laporan penjualan dan laporan penjualan ACC. Dan selanjutnya ada DFD pada PT Langgeng Jaya. Di sini ada 5 poin dan sekarang saya akan menjelaskan DFD pada PT Langgeng Jaya. Di sini ada 5 proses. Yang pertama dari pelanggan membuat permintaan barang, lalu diproses pengecekan barang, lalu permintaan barang lanjut ke kasir. Dari kasir ini lanjut ke proses kedua, lalu proses kedua ini membuat data barang dan ada di DTB pelanggan. Lanjut ke proses kelima. Dari kedua ini langsung ketiga, dari kasir menuju data pelanggan dan lanjut ke proses ketiga, yaitu entry data pelanggan dan lanjut ke TB pelanggan dan lanjut ke proses kelima. Lanjut ke proses keempat. Dari sini pelanggan membayar, ada proses pembayaran, membayar, TB pembayaran, dan lanjut ke kasir. Atau bisa ada 2 aliran dari TB pembayaran ini, bisa data pembayaran langsung ke proses kelima. Dan ke proses kelima ini dari kasir lanjut ke proses kelima. Aliran proses kelima ini ada 2 aliran. Yang pertama ada permintaan barang, entry masuk ke proses kelima, entry data supplier dan masuk ke supplier dan masuk ke proses keenam atau terakhir mengirim barang yang diminta. Dan dari proses kelima ini
masih ada entry data transaksi penjualan, pembayaran, cetak, faktur penjualan, dan laporan masuk ke faktur penjualan. TB penjualan masuk ke faktur penjualan. Ada proses kelima, laporan faktur penjualan masuk ke laporan supplier. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Sebelumnya maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas dari penjelasan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.